itu cuman pagi sama sore. Ya, Pagi mau kerja, sore pulang kerja. betul. Nah ini 5 juta ini datang dari Bekasi, Gila. dari Depok, Ya, dari Tangerang, dari Tangsel, dari segala penjuru betul. masuk ke Jakarta. Hmm. Apa yang mesti kita siapkan? Infrastrukturnya harus kita siapkan. Tapi populasinya juga harusnya dikurangi. Nah inilah ada fungsi sekarang ini meningkat, bukan Jabodetabek, dibilang aglomerasi. Apa tuh artinya? Dulu Jabodetabek, Ya, sekarang pemerintah pusat mengambil alih untuk ini. oke. Jadi diatur, makanya dulu ada wacana gubernur itu levelnya, gubernur Jakarta itu levelnya menteri, karena dia mengkoordinir wilayah ini. Wow. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Bang Dul sendiri sebenarnya kalau misalnya di dunia entertainment, Ya. itu udah sukses. Mhm. Dari Dul anak sekolahan aja, bukan cuma sebagai aktornya aja digilain, tapi sebagai sutradara dan sebagai produser. Ya. Saya juga produser. Ya, ya, Saya ya. tahu banget. Kalau bisa jadi produser dan itu goal, Ya, ya. panen. Ya, ya. Nah, tapi nggak jauh setelah si Dul anak sekolahan bungkus Ya. masuk ke politik. Ya. Kenapa ada ketertarikan ke dunia politik, langsung masuknya MPR juga lagi, nggak tahu tanggung. Gini, saya pernah jadi anggota MPR dulu. Itu kira-kira ya sebelum reformasi ya. Tahun 98 waktu itu, sebelum Pak ya RT reformasi. Kemudian saya tidak ada di politik. Saya masuk politik pertama itu tahun 2007 sebetulnya. Oh, bukan si 98? Bukan, Oke. bukan. Artinya dalam real politik ya. Waktu itu saya ketemu dengan yang namanya Gus Solah. Gus Solah itu Solahuddin Wahid, adiknya Gus Dur, segala macam. Saya diundang oleh beliau. Beliau presentasi satu lembaga survei namanya Vanzok. Oke. Waktu itu mau pilkada Jakarta, Oke. DKI. Nah ternyata di lembaga survei itu nama saya sebagai gubernur tinggi. Oke. Saya bilang, Gus, loh kok bisa saya, kriterianya apa ini Vanzok? Ya. Jadi Vanzok ini menurut Gus Solah waktu itu, ini ada lembaga survei yang menjadi pegangan investor untuk masuk ke Indonesia. Ini yang dipegang. Nah saya tinggi, loh kalau saya tinggi saya harus gimana? Ya kamu Mencalonkan diri. bukan, harus jadi anggota partai. Oh. Aku belum PDI waktu itu. Ya, ya. Aku belum jadi anggota partai. Aku Ya. simpatisan sebuah partai, iya. Tapi belum. Singkat kata aku nggak paham caranya kan. Udah pertama kali ya aku ketemu, ya maaf, ketemu Gus Imin. PKB. Right. Setelah itu Gus Imin, oke Mas aku dukung. Cuman kita juga kurang ya. Mas mesti cari partai lain. Aduh kemana lagi? Singkat kata waktu itu Bang Fauzi Bowo minta aku jadi wakil gubernur pada 2007. Oh, oke. Wow. Kemudian juga termasuk Pak Adang Dorojatun minta aku jadi wakil gubernur pada 2007. Artinya waktu itu partai-partai ngelamar aku lah. Ya, ya. Aku nggak paham bagaimana caranya. Singkat kata aku diajak oleh Bang Fauzi Bowo, Bang Foke ketemu Bu Mega. Pada waktu itulah pertama kali saya ketemu dengan Ibu. Saya tahu Ibu, tapi jujur saya nggak kenal Ibu. Siapa yang nggak tahu Bu Mega? Tahu kan? Tapi kenal kan belum? Ya. Saya ketemu beliau itu pada waktu itu. Disitulah saya ketemu dengan beliau. Beliau menyatakan, Mas Rano, kami minta maaf belum bisa mendukung karena Jakarta masih diperlukan militer di situ. Saya bilang nggak apa-apa Bu, kalau memang ini menjadi keputusan Ibu, saya hargai. Saya bisa ketemu Ibu aja udah satu penghargaan. Singkat kata 2007 aku nggak ikut. Udah selesai lah. 2008 aku diminta mendampingi Pak Ismet Iskandar sebagai wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Ya. Tangsel belum terbentuk Daniel. Ya. Ya. Waktu itu masih Kabupaten Tangerang. Ya. Jadi luar biasa Kabupaten Tangerang luasnya nih. Melebihi Jakarta sebetulnya. Nah, singkat kata 2008 saya menjadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Nah, di situ sebetulnya saya belajar. Saya belajar tentang ilmu kepemerintahan. Kemudian saya kuliah lagi ambil ilmu politik. Sempat kuliah lagi. Sempat saya kuliah. Makanya kan saya SIP. Saya Rano Karno SIP, Sarjana Ilmu Politik. Ya. Saya lulus umur 50. 4,5 tahun saya kuliah. Waktu itu kebetulan masih jadi wakil bupati dan jadi wakil gubernur. Saya kuliah. Wow. Untuk memperdalam apa sih pemerintahan ini. Ini seorang Rano Karno ya. By the way guys, Rano Karno yang namanya udah meledak banget di Dul anak sekolahan gitu. Tiba-tiba masuk kuliah ilmu politik yang samping-sampingnya mahasiswa gitu. Yang mahasiswa, buat Rano Karno ada duduk di sebelah gue. Iya kan?
Tapi waktu itu mereka juga surprise. Iyalah. Tapi buat aku menarik. Aku mau tahu apa sih sebetulnya. Nah makanya dunia profesional digabung dengan birokrasi sebetulnya bisa jauh lebih sukses daripada sekarang. Sekarang sudah terjadi dengan sistem e-procurement, e-katalog segala. Itu kan sebetulnya mengurangi birokrasi kan. Iya. Nah cuman memang implementasinya belum menyeluruh. Nah artinya Daniel, saya minta maaf bukan berarti mudah. Pemerintah daerah tuh tugasnya cuma 2. Satu dibilang urusan wajib, yang satu urusan pilihan. Wajib ini pelayanan dasar. Oke. Pendidikan, kesehatan, Ya. infrastruktur, lingkungan hidup. Ini wajib. Ya. Kalau wajib, pendidikan harus gratis. Karena wajib. Ya. Kesehatan, ada undang-undang 10% harus APBD untuk biaya kesehatan. Artinya kalau masyarakat memang BPJS bisa diwajibkan, wajib. Ya. Sebetulnya itu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru kecuali kita masuk di dunia era digital sekarang. Ya. Dulu kan nggak ada EKTP, nggak ada. Ya. Kemudian yang sekarang dulu kita kalau naik bis bayar, sekarang udah pakai tap segala macam Betul. kan. Kemudian sekarang ada yang namanya sistem Jaki, aplikasi untuk Ya. laporan. Semuanya udah serba Semua digital. sudah. Itu Ya. kan semua nggak bisa itu yang terjadi. Ya. Tapi kalau yang lain nggak ada sesuatu yang baru. Ya. Nah saya selalu mengatakan Jakarta ini nggak bisa hidup sendiri. Dan kenapa saya bilang Jakarta nggak bisa hidup sendiri? Saya pernah jadi gubernur Provinsi Banten dan saya pernah menjadi ketua tim koordinator untuk Jabodetabek Punjur. Karena waktu itu setiap gubernur bergantian 2 tahun sekali menjadi penanggung jawab. Saya pernah, kemudian Ahok pernah, kemudian dulu belum Ridwan Kamil, masih Kang Aher Ya. pernah. Jadi saya paham Jakarta ini dilewati 13 sungai. Jadi banjir Jakarta ini bukan hanya Jakarta semata. Dia masih membutuhkan Bogor, dia masih membutuhkan Ciawi, dia masih membutuhkan Tangerang, dia masih nggak bisa. Jakarta ini sebetulnya kota pantai, datar. Jakarta ini sebetulnya bukan kota mukim, dia kota pelabuhan. Makanya dulu Jakarta itu cuma ada di kota lama di sana di Museum Palatehan itu aja. Bandar di situ berkembang dia, sehingga tidak disiapkan menjadi Jakarta ini dan ibu kota. Siang ini 14 juta, gila. malam 9 juta. Ya. Nah makanya macet itu cuman pagi sama sore. Ya. Pagi mau kerja, sore pulang kerja. Betul. Nah ini 5 juta ini datang dari Bekasi, gila. dari Depok, Ya. dari Tangerang, dari Tangsel, dari segala penjuru. Betul. Masuk ke Jakarta. Apa yang mesti kita siapkan? Infrastrukturnya harus kita siapkan. Tapi populasinya juga harusnya dikurangi. Nah inilah ada fungsi sekarang ini meningkat, bukan Jabodetabek, dibilang aglomerasi. Apa itu artinya? Dulu Jabodetabek. Ya. Sekarang pemerintah pusat mengambil alih untuk ini. Oke. Jadi diatur, makanya dulu ada wacana. Gubernur itu levelnya, gubernur Jakarta itu levelnya menteri. Karena dia mengkoordinir wilayah ini. Wow. Nah jadi secara nyata Undang-Undang DKJ ini sudah keluar. Nomor 2 tahun 2024. Di mana Jakarta bukan ibu kota lagi. Tapi Kepresnya belum ditandatangan oleh Presiden. Ya. Nanti akan ditandatangan oleh Presiden baru. Karena realita IKN jadi minimal 15-20 tahun baru bisa pindah. Betul. Jakarta mau kemana? Inilah kenapa saya diperintahkan oleh Ibu Megawati. Saya Daniel, saya minta maaf. Bukan berarti saya nyaman. Saya tadi sudah berpikir, sudah cukuplah dunia birokrat. Saya sudah di Komisi 10. Saya bicara tentang pendidikan, kebudayaan yang memang core saya lah. Ya. Saya udah mau di situ aja deh. Gue nggak mau ke dunia birokrat. Cukup lah, udah 10 tahun cukup lah. Kita udah paham bagaimana pahit, getir segala macam. Apalagi kita sedang menyusun tentang sistem pendidikan nasional. Kita sedang biaya pendidikan. Wow. Tiba-tiba saya dipanggil Bu Mega. Jadi mencalonkan diri jadi wakil gubernur. Bukan mencalonkan, diperintah. Jadi ibu bilang, no, saya bicara sebagai ketua umum dan ini hak prerogatif saya, tidak ada diskusi. Saya perintahkan kamu menjadi calon wakil gubernur DKJ mendampingi Pramono Anung. Kaget saya. Bu, maaf Bu. Memang Mas Pram mau? Harus mau, itu perintah saya. Prerogatif juga. Iya. Bu, Mas Pram mau.
Daniel, Mas Pram ini Jakarta terlalu kecil buat dia. Iya. Dia benar-benar orang belakang layar banget, Dia tapi ini udah satu nasional levelnya gitu. menteri itu istilahnya Iya, kan. emang bener ya. Apa? Ada 2 poin yang membuat saya berpikir, no, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. I-nya akan terbang. Ya. Dia akan menjadi DKJ. Hmm. Kalau dia jadi Jakarta, Jakarta di mana? Itu 1 poin. Kedua, no, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi di mana? Wah. Ya. Kalau itu pertanyaannya Neil, oke lo bisa tanya, Bang, abang asli nggak sih? Gue bisa jawab, mungkin gue bukan asli. Tapi yang namanya Benyamin juga bukan asli. Bapaknya itu orang Purworejo, namanya Sukiman. Cuman dia kawin sama Haji Ung. Nama anaknya namanya Benyamin Suaib, sebetulnya namanya Benyamin Sukiman. Artinya kalau kita cari original Betawi udah nggak bisa, udah bercampur aduk. Betul. Tapi kalau lu bicara soal Jakarta, ini gue bicara, aduh, loh kok ibu begini ya? Kok ibu care bener dengan Jakarta? Saya tahu kan ibu ini kan Nusantara, Indonesia Raya. Tapi kok begini? Itulah yang membuat aku berpikir kan, waduh. Setelah itu malamnya aku ketemu Mas Pramono Anung di rumahnya. Mas Pram cuma nanya, Mas, percaya gak sama aku? Percaya Mas. Mestinya Mas yang jadi gubernur. Saya bilang enggak, Mas jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur Banten. Mas belum, Mas maju. Ternyata memang visi ibu ini benar. Sebagai wilayah baru, bukan kota baru nih, wilayah baru. Dengan idiom yang baru. Jakarta tidak jadi ibu kota. Ini harus ditata. Undang-Undang nomor 2 mengatakan Jakarta menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Kalau sudah bicara global, kita bicara SDM. Iya. Ada 5 kriteria global. Indonesia ini di Asia Tenggara nomor 5. Masih di bawah Bangkok kita. Bagaimana untuk bersaing dengan global itu? Nah jadi artinya itu yang sedang kita siapkan. Kalau yang lain, makanya saya katakan tadi, itu sih udah berjalan secara nggak langsung. Karena kita punya kewajiban, urusan wajib dengan urusan pilihan. Yang wajib namanya sekolah, kesehatan, infrastruktur, itu wajib. Kalau pilihan itu apa yang kita mau prioritaskan, itu menjadi pilihan kita. Itu diskresi kita kan. Yep. Nah jadi singkat kata, pemerintah daerah itu sebetulnya nggak susah-susah amat nih. Yang susah kalau Pemda yang nggak punya duit. DKI ini duitnya banyak. Ya. APBD sudah diketuk 2024 87 triliun. DKI kalau mau ngegratisin semua bisa. Bisa. Sangat bisa. Yeah. Tapi apakah harus digratisin semua? Kan harus punya kriteria. Orang yang digratiskan ada orang yang memang harus kita bantu. Tapi kalau orang mampu ya nggak mungkin dong kita gratiskan. Betul. Logikanya kan seperti itu. Singkat kata bayangin. Jakarta belum bekerja. Silpa itu sisa anggaran nih. Oke. Tercatat 7 triliun. Biasanya Silpa itu kalau mau kelar akhir tahun baru ketahuan sisanya. Jakarta udah bisa ngitung. Saya sudah baca APBD DKI, saya pelajarin, saya analisa dengan tim. PAD Jakarta ini memang signifikan terhadap APBD. Artinya Jakarta ini bisa menjadi provinsi mandiri. Dia nggak perlu pemerintah pusat. Wow. Ya. Tapi pemerintah pusat perlu Jakarta. Karena apa? Maaf, kedutaan masih di sini. Perekonomian internasional masih di Jakarta. Ya. Ini kan harus di-maintain. Ya. Siapa yang sanggup maintain ini? Ya itu yang namanya Pramono Anung dan Rano Karno. Intinya cuma itu. Ya. Nah itulah yang sedang kita meyakini orang. Tadi Daniel bilang kan, gimana bang orang bisa yakin sama abang? Orang taunya kan abang sidul. Memang orang taunya saya sidul. Itulah makanya saya katakan, memang nggak ada salahnya kalau saya juga bercerita waktu saya di Banten hasil saya apa sih? Memang bukan tolok ukur marching band, kemudian dengan MTQ bukan tolok ukur. Infrastruktur di Banten, Bandara Soekarno-Hatta, kemudian 2 waduk, 1 waduk Karian di Lebak itu 314 juta kubik itu untuk air baku Jakarta. Kemudian waduk di Sinanghela itu juga untuk air baku daerah Jakarta sekitarnya. Kemudian tol Serang Panimbang untuk menunjang kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Ya mungkin kamu pernah dengar Tanjung Lesung yang kemarin terjadi gempa dan tsunami. Itu tempat itu kawasan ekonomi khusus, tapi untuk ke sana dari Serang saja 6 jam. Sekarang sudah ada tol ke sana. Itu zamannya Rano Karno jadi gubernur.
Saya ngomong sama Pak Presiden waktu itu, Pak, Banten ini miskinnya cuma 2 kabupaten, yaitu Pandeglang dan Lebak. Tapi potensinya besar, Pak. Kenapa miskin? Infrastruktur nggak ada. Daniel, Banten itu, jalanan Banten itu masih zaman Dendels. Gila ya. Jadi kalau lu jalan dari mulai Carita sampai ke pantainya Anyer sono, Ya. itu jalan Dendels. Dari mulai Dendels bangun jalan sampai Anyer Panarukan itu nggak pernah dibangun waktu itu oleh pusat. Karena apa? Orang kan nyebrang nih Neil, dari Lampung ke Merak. Ya. Betul kan? Ya. Dari Merak mereka langsung Jakarta. Mereka nggak pernah belok ke Serang, ke Pandeglang, ke Lebak. Jadi ini nggak pernah dilewatin. jadi, Dilupakan malah. Jadi jangan lu pikir kalau lu mau lihat daerah blank spot lu mesti pergi ke Papua. Nggak usah. Iya. Di Anyarnya juga sebenarnya. Di Pandeglang, Lebak aja banyak wilayah yang blank spot. Betul. Nah jadi artinya Banten tuh potensinya besar. Cuman memang mesti develop dengan kerja keras. Bang Dul, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi maksudnya kayak dari tadi tuh saya seneng banget ngobrol sama Bang Dul. Beneran. Kayak banyak banget yang saya pelajarin juga. Dan apalagi juga saya ngerasa Bang Dul ini bisa dibilang seseorang yang berserah banget sih sama Tuhan sih. Benar-benar mau dibawa Tuhan kemana ya ngikut aja gitu. Itu karena peran ibu gak sih? Oh iya. Ibu ibunya, ini jujur ini peran ibu. Ibunya Bang Dul tuh seperti apa? Boleh dijelasin dikit? Ibu ini saya tahu dia nggak bahagia. Ya karena istri seorang seniman apa bahagianya? Saya masih ingat kok, setiap dia ke rumah sakit pasti saya yang mengantar. Pasti saya mengantar. Karena itu Nil, saya nggak pernah, kamu boleh cek, saya nggak pernah jatuh cinta dengan bintang film. Saya ingin istri saya seperti ibu saya. Sementara teman-teman bintang film, saya minta maaf, cantik-cantik, baik-baik semua. Tapi saya selalu punya potret istri itu adalah ibu. Dia bayangin saya tinggal di Kemayoran, di Kepu Dalam Gang 7, di saat ibu saya itu harus menghidupi anaknya 5 orang. Gila ya. Suami tidak bekerja. Kamu bisa bayangin. Tapi dia memberikan pendidikan kita di sekolah yang menurut saya baik secara disiplin. Sekolah. Ya kan? Tapi tetap dia mengajar. Pulang sekolah, sore ngaji. Artinya secara akidah kita nggak pernah lari. Kemudian jangan paksa saya berbeda. Saya sudah terlalu biasa berbeda. Karena buat saya berbeda itu adalah rahmat. Nah jadi artinya ibu bagi saya itu segalanya. Segalanya. Makanya sampai terakhir saya minta sama beliau. Dia tinggal di saya nggak mau dia. Walaupun sebetulnya dia ingin di rumah sendiri. Saya bilang no, izinkan saya merawat mama di sini di rumah. Nah jadi artinya ibu buat saya itu segalanya. Segalanya bukan berlebih ya. Tapi saya posisikan beliau sebagai orang yang memang harus saya hargai, saya cintai gitu loh. Mungkin tanpa dia sulit saya bisa menerima apa adanya. Dia yang mendidik saya untuk menerima apa adanya. Jadi lebih berserah. Berserah diri. Ya kita memang dari orang tidak ada, tapi kita harus bekerja keras. Kita memang dari orang tidak ada, tapi kita harus bersosialisasi. Nah jadi artinya ibu itu memang bagi saya segala-galanya. Dan dia bisa mengisi kita di tengah ketidakbahagiaan dia. Yakin saya dia tidak bahagia. Karena saya tahu karakter bapak saya seperti apa. Bukan buruk. Tapi memang keadaan waktu itu. Bayangin seorang seniman panggung. Jarang main panggung. Hanya sebagai mulai film itu tahun 70. Sebetulnya film itu diawali dengan zaman saya film anak. Film tahun 60 sampai 70 nggak ada film Indonesia. Mulai film Indonesia itu di zaman film anak-anak mulai. Kebetulan yang mulainya adalah Rano Karno. Baru mulai itu. Maaf kalau bang saya kayak Bang Roy Martin itu tahun 80-an. Walaupun mereka ini semuanya yang mengangkat derajat bintang film adalah yang dibilang top 5 ini. Yeni Rahman, Ayati Octavia, Roy Martin. Honor 5 juta. Dulu kita honor paling 850, sejuta. Itu udah bintang-bintang dulu. Nah jadi artinya fase-fase itu. Nah jadi bagi saya ibu ini segalanya. Sangat segalanya. Dan sepertinya sekarang almarhum bapak dan almarhum ibu gitu ngeliat
seorang Rano Karno anaknya yang Ya. dari simple banget dengan semua nasihat-nasihat, prinsip-prinsip yang telah diberikan dari seorang ke Rano Karno sendiri sampai akhirnya sekarang menjadi calon wakil gubernur di Jakarta gitu kan. Ada satu penyesalan saya pada tahun 2000 di saat saya mendapat Piala Citra. Itu sebetulnya saya ngomong di hati, ini mestinya terima Bapak. Tapi waktu itu Bapak udah nggak ada. Beliau tahun 96 meninggal, tahun 2000 saya dapat. Dan itulah yang saya ingin buktikan kepada dia bahwa pilihan seni ini adalah pilihan benar. Selama ini dia ragu, dia tidak ingin anaknya jadi seniman karena dia selalu berpotret dengan diri dia waktu itu kan. Betul. Makanya ya dia menghindari supaya kita tidak masuk dalam Ya. kesenian ini. Tapi ya ini pilihan hidup kita. Ya, Betul. kita harus syukuri aja. Tapi dari seniman akhirnya jadi politisi. Nah, tiba-tiba jadi politisi. Dia ada benernya juga. Iya. Bang Dul, terima kasih Oke, banyak. Dani. Thank you banget. Thank you Terima banget. kasih. Saya seneng banget, asli sekali lagi saya pengen ngasih ini Oke, souvenir ya. thank you. Terima kasih, terima Ini kasih. rumah bisa ditaruh di Lebak Bulus nanti ya. Wah. Rumah-rumahan seperti ini tinggal Oke. dimasukin lilin aja. Saya ngelihat seperti tadi yang saya bilang kayaknya dari nasihat, dari petua-petua orang tua dan apalagi Bang Dul sendiri juga hidup yang sangat berserah banget. Itu seperti udah ada terang, udah ada Tuhan gitu di dalam rumahnya Bang Dul gitu kan. Jadi mudah-mudahan terang itu akan menerangi tetangga-tetangga sekitar dan menerangi rakyat Jakarta juga. Amin, amin. Ya kan, amin. Amin. Tapi ya yang pasti kita juga seneng banget. Mudah-mudahan kalian para tetangga yang nonton dari awal sampai habis itu benar-benar menikmati banget obrolan kita ini. Saya jujur seneng banget karena saya fans gila duel anak sekolahan dan sekarang kayak ngedapetin behind the scene dan keseruan-keseruan itu. Yang pastinya kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah hebatnya. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys. Thank you. Bye. Thank you.